Pemerintah terus mendorong pengembangan koperasi sebagai pilar dari ekonomi kerakyatan. Koperasi yang dikelola dengan profesionalitas yang baik dengan manajemen yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sekaligus serta membangun tatanan perekonomian nasional. Belum lama ini Lembaga Pendidikan Perkoperasian, Lapenkop Wilayah Jawa Tengah bersama Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, Wilayah Jawa Tengah menggelar acara pelatihan Pemandu Dasar 1 PPD 1 dalam rangka kaderisasi pemandu koperasi. Kegiatan berlangsung 2-3 Agustus tahun 2025 di Auditorium Hotel Asalam di Sukoharjo, Jawa Tengah. Direktur Lapenkop Wilayah Jawa Tengah Dr. Randa Laili Hidayah Dwirini mengatakan kegiatan akan menciptakan para konsultan, pendampingan atau pemandu dalam mengelola tata kelola koperasi yang baik dan profesional. Apalagi saat ini pemerintah tengah mendorong tumbuhnya koperasi merah putih dengan baik, ujarnya di usia acara pelatihan koperasi. Masih dalam keterangannya menambahkan pihaknya membuka diri untuk bekerja sama kepada siapapun dalam upaya menggerakkan koperasi dengan baik sesuai program pemerintah. Hadir di acara tersebut Dr. Singgi Purnomo Rektor Universitas Duta Bangsa, Direktur Lapenkop Wilayah Jawa Tengah Dr. Randa Laili Hidayah Dwirini, Andam Wahyu Triyanto Dekopinwil Jawa Tengah, pengurus Dekopin Jateng, serta para peserta dari berbagai daerah. Secara terpisah, juga dihadiri Profesor Dr. Yolanda Masnita Siagian dari Dekan Universitas Trisakti Jakarta. Kepada tim berita Soloraya TV platform YouTube memberikan keterangan apresiasi terkait kegiatan ini. Apa dan bagaimana suasana pelatihan pemandu dasar 1 terkait kaderisasi pemandu koperasi? Berikut laporan dari tim berita Soloraya TV platform YouTube dalam program Sudut Pandang. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah sehat. Namanya? Saya Yolanda Masnita. Oh gitu ya. Ini dari mana, Pak? Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di Jakarta. Oh gitu ya. Prof Yolanda ini kalau boleh tahu ini terkait kegiatan seperti tanggapan Prof seperti apa? Ya, jadi kami khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sangat mendukung program-program yang disampaikan oleh RI 1. Salah satu programnya itu adalah mengenai koperasi merah putih. Jadi kami sangat support dan kami berupaya untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada sehingga nanti bisa membangun koperasi-koperasi yang dapat diunggulkan. Khususnya kebetulan kami berada di Jakarta, saya pikir ini adalah tentang lokasi ya. Saat ini mengikuti yang ada di Jawa Tengah. Nah, sementara kami nanti akan mengembangkannya di daerah Jakarta, walaupun tujuannya pasti sama, adalah pengembangan terhadap koperasi itu sendiri, bisa mengembangkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Bagaimana Bu tadi Bu suasana di sini saat pelatihan? Apa yang dirasakan? Ya, yang jelas kalau di Jawa Tengah ini memang terkenal dengan keramahannya. Jadi tadi bonding terhadap anggota, begitu juga terhadap pembicara sudah terbangun dengan baik. Alhamdulillah kami diterima seperti merasa di rumah sendiri. Oh gitu ya. Apa yang diharapkan dengan adanya pelatihan seperti ini? Mungkin nanti berkolaborasi dengan koperasi desa nanti ya? Ya, baik, harapannya tentunya koperasi dimanapun yang mungkin saat ini diutamakan itu adalah koperasi desa itu bisa segera terwujud dengan baik ya. Jadi kita bisa melihat perubahan perekonomian terutama di desa-desa itu juga jauh lebih membaik dan juga masyarakat tingkat kehidupannya lebih meningkat. Selamat pagi. Nama saya Santo Ariwibowo, saya dari Wonogiri. Dari Wonogiri ya? Oke. Ini ikuti pelatihan ini yang keberapa kali Pak? Ini pertama buat saya. Iya. Kenapa tertarik ikuti pelatihan ini? Pertama, koperasi itu sekarang menjadi primadona. Di setiap desa sekarang sudah terbentuk koperasi merah putih. Kedepan kami berharap bisa berkontribusi untuk desa dan kampung halaman kami. Jadi kami tertarik untuk mempelajari bagaimana menjadi
pemandu koperasi sehingga nanti bisa mendorong kemajuan dan juga kemampuan koperasi di desa-desa di daerah kami untuk bisa lebih berkembang, maju dan bisa memenuhi targetnya sebagai koperasi. Tadi bagaimana Pak pelatihan di sini, apa menyenangkan juga, apa yang disampaikan? Pelatihan di sini sangat menyenangkan. Pemandu atau tutor-tutornya itu santai, ceria, terus memberikan pengalaman baru, memberikan insight baru pada saya sehingga saya bisa lebih mengerti prinsip dan visi misi koperasi yang sesungguhnya. Salam, pagi juga Mas. Semangat pagi Bu ya. Semangat. Kalau udah tahu ini dalam rangka kegiatan. Nah ini kegiatannya Lapen Kopwil Jawa Tengah bersama Dekopinwil Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan pemandu dasar. Jadi untuk merekrut calon-calon pemandu yang nantinya jadi pasukannya Lapen Kopwil Jawa Tengah. Berapa hari Bu pelatihan? 2 hari, tapi benar-benar full. Hari pertama pagi sampai malam, hari kedua pagi sampai sore. Berapa peserta yang hadir di sini? Peserta yang tercatat berapa Kak? Ini admin kita 100. Ya. Dari mana saja Bu untuk peserta? Sebenarnya kami tuh jaringnya untuk calon pemandu wilayah Jawa Tengah, tapi ternyata banyak dari luar Jawa Tengah, ada dari Jakarta, dari Lampung, itu ikut daftar, ya tetap kami terima. Ya. Yang hadir tadi siapa saja? Yang hadir nih tadi peserta semua, tapi yang dari Dekopinwil memang belum bisa hadir pagi ini, kemungkinan masih nanti malam. Terus sama dari pendukung acara. Jadi kami menggandeng pendukung acara karena acaranya ini kan memang berbayar sendiri mandiri ya, tidak ada support dari instansi atau pemerintah. Tetapi memang sangat minim sehingga kita perlu mengajak sponsor yang sefrekuensi dan kami ketemukan itu Universitas Duta Bangsa itu sebagai sponsor utama. Kemudian yang lain ada dari STIE Total Win Semarang, kemudian dari Politeknik Asalam, dari MSO dan dari Teh Jawa. Ya. Apa yang kegiatan seperti ini? Dan nanti kan ini juga dalam koperasi Nah ini dalam rangka antisipasi ya, nanti kan kami ini pelatihan ini kan tujuannya mencetak para pemandu koperasi. Nah, para pemandu koperasi nanti kami proyeksikan untuk memberikan panduan dalam pendidikan anggota di koperasi-koperasi, tidak hanya Kopdes sebenarnya. Semua koperasi kan memang punya kewajiban menyelenggarakan pendidikan anggota. Nah, tapi karena kebetulan ini ada momen setelah launching Kopdes ini, otomatis ada kebutuhan pemandu yang cukup banyak, maka kita mengadakan kegiatan ini. Dan nantinya tidak hanya sekali ini, karena nanti akan kita lanjutkan dengan batch-batch yang berikutnya. Ya. Nah ini mungkin bisa saya perkenalkan, ini Pak Mulyo ini yang manajer diklatnya, beliau yang pegang peran untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian ini Kak Anita, ini admin, ini yang tidak tidur berhari-hari untuk mempersiapkan ini, ngurusi peserta yang membludak. Jadi target kita itu sebenarnya hanya 90, tetapi yang daftar kalau kita terima semua mungkin 150-an ada, 200 mana. Tapi karena kapasitas hotel kan terbatas, jadi ini kita tetapkan 100 peserta. Ya.